Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai lafadz berdasarkan kejelasan dan ketidakjelasan maknanya menurut perspektif jumhur. Langsung saja, yang pertama, lafadz berdasarkan kejelasan maknanya, yaitu 1. Nas. Secara etimologi, nas berarti az-zuhur, yaitu jelas. Dan menurut istilah, pengertian nas mengalami perkembangan. Pengertian nas menurut Imam Syafi'i adalah pengertian nas secara umum, yaitu teks Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, baik tegas maupun tidak tegas. Berdasarkan pengertian tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Adib Soleh, seluruh ayat yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW adalah nas, karena yang dimaksud dengan nas di sini adalah teks itu sendiri. Nas dalam pengertian khusus, dan inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini menurut jumhur ulama, antara lain Imam Al-Ghazali, adalah lafal yang menunjukkan suatu pengertian yang sama sekali tidak ada kebolehjadian pengertian lain, baik jauh maupun dekat, kecuali pengertian yang cepat ditangkap ketika mendengarkan bunyi lafal itu. Contohnya, lafal al-khamsah, yaitu kata benda bilangan yang menunjukkan kepada 5, dan seperti ayat 196 dalam surat Al-Baqarah ketika menjelaskan dam atau denda pada haji tamattu, bila mana tidak sanggup membayar seekor kambing, maka wajib berpuasa 3 hari di Mekah dan 7 hari bila mana kembali ke negerinya. Setelah itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Faman lam yajid fasyamu 3 ayyamin fil hajji wa 7 idza raja'tum tilka 'asyaratun kamilah ila al-ayah. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Kata asyaratun kamilan tersebut adalah nas karena tidak ada kebolehjadian pengertian lain kecuali 10 hari, tidak lebih dan tidak pula kurang. Begitulah dipahami setiap lafal yang mengandung pengertian jelas yang tidak mengandung kebolehjadian pengertian lain. Para ulama usul fikih sepakat bahwa kaidah usul fikih yang berlaku di sini adalah wajib mengamalkan apa yang tertulis secara pasti. Tidak dibenarkan berijtihad pada hal-hal yang ada nasnya. Artinya, satu lafal yang jelas dan tegas pengertiannya seperti yang tersebut di atas. Ijtihad tidak lagi diperlukan. Dalil nas atau teks yang dijadikan objek kajian dalam usul fikih dapat bermacam-macam. Suatu dalil nas atau teks bisa bersifat 1. Nas dalam bentuk ibarat yang jelas, artinya maksud dari nas tersebut mudah untuk dipahami dan dicerna. 2. Nas dalam bentuk isyarat. Nas yang seperti ini tidak langsung dapat dipahami dari kata-kata atau kalimatnya. Yang 3. Nas yang memiliki dalalah atau petunjuk lainnya selain yang terkandung dalam susunan katanya. 4. Nas yang harus dipahami maknanya dengan hipotesis atau penilaian lainnya. Secara zahir, nas yang kita temukan bisa saja terjadi pertentangan suatu sama lain, dan jika terjadi pertentangan pada zahir nas dari sifat-sifat nas di atas, maka yang didahulukan adalah nas dengan bentuk ibarat yang jelas. Kedua yaitu zahir. Secara bahasa berarti al-wuduh, jelas. Adapun menurut istilah, menurut jumhur ulama usul fikih, antara lain seperti yang dikemukakan Ibnu Subki dari kalangan Syafi'iyah, berarti lafal yang menunjukkan suatu pengertian yang hanya sampai ke tingkat zonni, yaitu dugaan keras. Artinya, yang dimaksud dengan makna zahir dari suatu lafal adalah makna yang cepat ditangkap dari mendengarkan lafal itu. Namun, masih ada sedikit kebolehjadian pengertian lain selain pengertian yang cepat ditangkap. Contohnya, dalam percakapan sehari-hari, Ra'aitu asadan, aku melihat asad, yaitu kata asad dalam ucapan tersebut mengandung 2 pengertian, yaitu makna yang cepat ditangkap ketika mendengar ucapan itu atau makna zahirnya,
yaitu seekor singa, dan makna majazinya yaitu seorang laki-laki pemberani. Contohnya dalam Al-Quran, kata yad dalam ayat 10 surat Al-Fatah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yadullahi fawqa aydihim al-ayah, yaitu yad atau tangan atau kekuasaan Allah di atas tangan mereka. Makna zohir dari kata yad dalam ayat di atas adalah tangan, karena untuk itulah kata itu dibentuk dari mulanya. Namun ada kemungkinan bahwa yang dimaksud bukan makna zohirnya itu, tetapi makna lain, yaitu kekuasaan. Menurut para ulama usul fikih, kaidah yang berlaku di sini adalah setiap lafal zohir harus dipegang makna zohirnya itu selama tidak ada petunjuk bahwa maksud pembicaraan adalah makna yang tersembunyi. Sedangkan lafaz berdasarkan ketidakjelasan maknanya yaitu mujmal. Secara etimologi berarti sekumpulan sesuatu tanpa memperhatikan satu persatunya. Adapun menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Shirazi, ahli usul fikih dari kalangan Syafi'iyah, mujmal berarti lafal yang tidak jelas pengertiannya sehingga untuk memahaminya memerlukan dari luar, yaitu Al-Baqarah yang berbunyi Sa'u harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin, yang artinya istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Contoh lain adalah kalimat sholat, al-saum, zakat, dan haji dalam Al-Quran disebut secara mujmal, yang tidak mungkin kita ketahui perinciannya kecuali setelah ada penjelasan dari Rasulullah SAW. Penjelasan dari lafal mujmal dalam usul fikih dikenal dengan al-bayan. Al-bayan menurut istilah usul fikih seperti yang disimpulkan oleh Al-Buti, guru besar usul fikih Universitas Damaskus, berarti dalil yang mengeluarkan suatu lafal dari ketidakjelasan pengertiannya kepada pengertian yang jelas. Bayan seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Al-Sam'ani, ahli usul fikih dari kalangan Syafi'iyah, terdiri dari bayan dengan al-khitab Al-Quran, bayan dengan sunnah, dan bayan dengan ijtihad. Jadi, bagi seseorang yang akan memahami ayat-ayat jenis mujmal ini, mula-mula hendaklah ia mencari penjelasannya di dalam Al-Quran sendiri. Kemudian, dalam sunnah Rasulullah SAW sebagai orang yang ditugaskan Allah untuk menjelaskan ajaran-ajarannya dalam Al-Quran. Kemudian, jika tidak ditemukan penjelasannya dalam dua sumber tersebut, maka untuk memahaminya dibenarkan untuk melakukan ijtihad. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.